Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview lagi salah satu alat bantu seduh yang bisa teman-teman pakai untuk teman-teman mengetahui nih ya, seduhan teman-teman itu seperti apa. Ya, secara angka apakah over extract, under, atau seperti apa gitu ya. Nah, jadi kedua alat ini gue langsung dikirimkan oleh Difluid ya. Yang pertama ini adalah Difluid R2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh. Cakep ya. Kemasannya benar-benar kayak simple banget. Di sini di belakangnya sudah ada keterangan-keterangannya. Tuh ya, seperti ini. Oke, terus satu lagi ini timbangannya. Timbangannya ini adalah yang Difluid Microbalance TI. Tuh, seperti ini teman-teman ya. Keren ya. Tuh. Di belakang juga sudah ada kayak semacam spesifikasinya. Dan ini teman-teman bisa connect ke handphone gitu ya. Teman-teman mau pakai iOS atau Android itu bisa, tinggal download aja. Aplikasinya itu adalah Difluid Cafe. Gitu ya. Nah, langsung aja gue bongkar. Setiap teman-teman beli paket ini, teman-teman akan dapat apa aja gitu ya. Oke, pertama dari Difluid R2-nya ya. Ini seperti biasa ada kitab-kitab manualnya, ini teman-teman baca aja gitu ya, karena di sini sudah jelas banget untuk cara penggunaannya seperti apa. Nah, terus di bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Tuh ya, ini device-nya, di sini ada sendok, di sini kayak ada sleeve. Nah, langsung aja gue bongkar ya. Device-nya kecil banget teman-teman ya, cuma segini doang tuh. Oke, terus selanjutnya di sini kayak ada semacam strap ya. Di sini ada microfiber cloth gitu ya. Ini, nah, terus dia sudah dapat charging cable yang Type C. Oke, selanjutnya di sini ada sendok yang teman-teman bisa pakai untuk ambil sampel kopinya. Terus yang terakhir di sini teman-teman akan dapat semacam pouch gitu. Ini dari leather gitu ya. Tuh ya, ini pouch untuk taruh si R2-nya. Oke. Terus selanjutnya kita lihat yang microbalance, yang timbangannya. Oke, untuk timbangannya, oke, ini aman banget ya, ada busanya juga di bagian atas. Oke, nah ini teman-teman kalau misalkan mau download untuk aplikasinya nih, teman-teman bisa scan, teman-teman akan dapat lah ya kartunya. Oke, terus selanjutnya di sini seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ini sebenarnya sudah gue pakai. Nah, ini kalau teman-teman lihat kayak ada lapisan gitu, ini kayak sebenarnya tuh kayak anti gores gitu lah ya, atau untuk penahan supaya panas pada saat teman-teman nyeduh nggak sampai nyerap ke dalam ya. Ini tatakan karet seperti ini. Tuh ya, nih ada tulisan Difluidnya. Nah, terus kalau misalnya nanti dibalik, ini bisa untuk taruh porta biar nggak terbalik gitu portanya ya. Terus timbangannya sendiri seperti ini ya. Tuh, di bagian belakang juga sudah ada aplikasinya ya. Ini barcode, tinggal teman-teman scan aja. Terus berikutnya teman-teman akan dapat kabel charging juga, ini Type C ya. Sama di sini ada manual book yang kecil seperti ini ya. Ini teman-teman baca aja karena di sini sudah jelas banget ya. Oke, langsung aja kita fokus ke alatnya. Oke, jadi mungkin di sini masih ada yang bingung sebenarnya alat ini untuk apa gitu ya. Nah, jadi alat ini ya, kalau yang Difluid R2 ini teman-teman pakai ketika teman-teman selesai nyeduh, teman-teman tuh mau tahu nih tingkat ekstraksinya tuh ada berapa persen gitu. Nanti sebenarnya ada dua, satu lagi itu teman-teman bisa hitung, ada rumusnya sendiri. Nah, tapi ketika teman-teman pakai timbangannya juga dan dikonek ke handphone gitu ya, ini teman-teman tinggal masukin aja. Di situ ada data-data yang diperlukan. Contoh, misalkan teman-teman pakai servernya itu beratnya berapa gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman selesai nyeduh, teman-teman tinggal masukin aja nih total kopi dengan servernya itu ada di berapa gram. Nanti ketika teman-teman sudah tes hasil kopinya pakai R2 ini ya, nanti langsung akan keluar hasilnya gitu. Ekstraksi teman-teman itu ada di berapa persen, TDS dari kopinya berapa. Nah, abis ini gue akan langsung kasih lihat ke teman-teman cara nyeduhnya seperti apa, cara setupnya gimana gitu ya. Tapi untuk detail-detailnya nanti teman-teman bisa lihat video di sebelah sini, karena dari pihak Difluid itu sudah mencantumkan ya. Untuk khususnya untuk timbangan nih, timbangan itu ada opsinya apa-apa aja karena di situ sudah lengkap, dan biar video ini durasinya juga tidak terlalu panjang. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi ini gue mau kasih ke teman-teman ya, untuk settingan itu seperti apa aja sih gitu ya untuk R2 sama Microbalance TI ini ya. Pertama di sini teman-teman buka aplikasinya dulu aja. Oke, ini coba gue screen recording, nanti gue tampilin. Nah, nanti tampilan utama setelah teman-teman masuk gitu ya, teman-teman sign up dulu aja di situ, daftar segala macam ya. Habis itu sudah pairing dulu
ya, pairing via Bluetooth ya untuk kedua device ini ya. Setelah sudah nanti pairing, ini langsung dinyalain aja. Ya, keduanya dinyalain. Nah, di situ langsung di situ akan muncul notif ya. Notif bahwa oke, kedua device ini sudah connect ya. Nah, pertama kita lihat dulu dari yang si refraktometernya tuh ya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk update sebenarnya ya, bisa update si refraktonya ya. Terus kita lihat di settingnya tuh ya, yang di bagian bawah kanan nih ya, setting. Nah, tuh teman-teman bisa pilih unitnya mau Celsius atau Fahrenheit ya, terus gram segala macam lah ya. Sudah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat record. Nah, ini sudah pakai berapa kali. Di sini gue udah lumayan banyak sih ya. Tuh teman-teman lihat ya. Ini barusan banget tadi tuh yang 7 Juli Kamojang natural, gue baru coba nyeduh lagi. Ya, tuh. Nih kita lihat lah ya recordnya seperti apa tuh gini. Prosesnya segala macam. Nah, jadi sebenarnya untuk si Microbalance TI ini ketika teman-teman konekin ke handphone, teman-teman bisa tahu nih data itu flow rate-nya berapa gram per detik ya, terus intervalnya seperti apa gitu loh ya. Terus sekarang kita masuk yang scale. Nah, scale di sini banyak banget nih, banyak banget settingannya, bisa teman-teman ubah-ubah, disesuaikan aja gitu ya. Teman-teman mau pakai buat espresso atau manual brew nih bisa. Tuh ya, di sini ada modenya, mau yang espresso, competition atau yang brew atau yang gig gitu ya. Teman-teman pilih aja. Di sini gue pilih yang gig biar benar-benar lengkap lah. Oke. Nah, nanti untuk settingan ini semua ya, nanti gue akan kasih satu link video, teman-teman nonton aja, di situ akan sudah dijelaskan lah ya. Untuk settingan dari masing-masing ini tuh manfaatnya apa-apa aja, gunanya apa-apa aja. Nah, yang di sini ini sudah gue setting sesuai dengan kemauan gue, gitu ya. Oke, setelah itu kita lihat ya di sini tuh, di sini bisa untuk pour over atau espresso juga teman-teman ya. Tapi hari ini gue akan kasih teman-teman untuk yang pour over dulu aja. Nah, bin ini teman-teman bisa tambahin mau teman-teman punya bin apa-apa aja gitu ya. Nah, terus di sini di bagian bawahnya teman-teman lihat ada grinder ya. Grinder ini teman-teman bisa pencet di bagian grinder. Nah, karena nanti gue pakai Timor Chestnut X Lite yang ini ya. Nah, itu sudah gue masukkan nih grinder yang gue pakai. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pilih grinder yang lain, nah boleh-boleh aja tuh teman-teman pilih deh ya. Dibikin sendiri tuh. Ya, atau teman-teman di sini mau apa ya? Mau cek grinder apa-apa aja yang ada. Nah, pilih di sebelah kanan community. Nah, tuh banyak banget tuh ya. Bisa teman-teman pilih, sesuaikan ya. Jadi di sini grindernya pun sudah ada settingan untuk misalkan nomor 13 berapa mikron, nomor 2 gitu sudah ada ya. Nah, setelah itu di sini ada preset teman-teman ya. Nah, ini preset teman-teman lihat. Nah, ketika teman-teman pakai timbangan ini gitu ya, terus teman-teman mau ukur TDS-nya dengan refraktometer, ini teman-teman udah nggak usah repot-repot ngitung-ngitung manual lagi ya. Kenapa? Karena nih teman-teman lihat ya, dose. Jadi ini teman-teman atur sebelum teman-teman mau nyeduh. Contoh di sini karena gue biasa pakai dos 15 gram, ya udah gue masukin 15 gram. Nah, di sini terus ada gembok tuh ya. Nah, ketika teman-teman mau pakainya, misalkan teman-teman mau pakai rasionya 1:15 nih ya, udah diklik. Nah, kalau teman-teman di sini nggak mau ngitung lagi airnya butuh berapa. Nah, ini yang tombol locknya teman-teman pencet aja. Ya, jadi dia akan menyesuaikan. Kalau misalkan kita ambil ya contoh beansnya pakai 20 gram. Tuh, dia langsung mengkalkulasi air yang dibutuhkan berapa gitu ya. Karena ini gue sudah siapkan 15 gram, ya udah kita pakai 15 gram aja. Nah, terus suhu air di sini gue pakai 92 udah. Nah, terus di sini teman-teman ada lihat time ya. Time ini teman-teman mau targetnya berapa? Di sini gue nanti mau targetnya kurang lebih 2 menit 20 detik lah ya. Atau sebenarnya dengan beats ini gue sudah coba itu dari 2 menit sampai 2 menit 20-an. Oke. Nah, terus di sini ada Carafe. Ya. Carafe ini maksudnya apa? Jadi teman-teman nanti server yang teman-teman pakai gitu ya, ini teman-teman harus timbang dulu. Tujuannya apa? Balik lagi yang tadi, biar teman-teman gak usah hitung-hitung lagi. Ya, nggak usah nuang yieldnya, nuang hasil seduhannya ke gelas yang lain terus ditimbang. Jadi caranya ini ya, pastikan dulu timbangannya 0, taruh. Oke, tuh ya, dia sudah ngebaca 178,8, diamin dulu aja beberapa saat, deh abis itu confirm. Nah, jadi nanti ketika selesai seduh, teman-teman itu seperti yang gue bilang tadi, nggak usah ngitung-ngitung ribet-ribet. Terus selanjutnya di sini ada record brew process. Nah, coba kita klik. Nah, ini kalau misalnya teman-teman
pengen nyeduh lah ya, pengen nyeduh nggak usah ribet-ribet. Nah tapi di sini gue mau kasih lihat ke teman-teman atau mau tunjukin teman-teman gitu ya, dari awal seperti apa settingannya biar kelihatan flow rate-nya berapa segala macam gitu ya. Nah ini kita pencet yang brew. Oke, setelah itu ini gue pakai V60 yang paling standar aja teman-teman ya. Oke, nah ini di ter, mau ter dari timbangan bisa atau mau pencet dari yang aplikasi juga bisa. Masukkan, sip. Nah karena ini scale-nya tuh bisa membaca sampai 0,1 gram ya. Oke, ratakan dulu. Sudah. Nah ini sebelum mulai kita ter dulu aja ya. Nah pada saat mau mulai ini teman-teman pencet tombol yang tengah. Oke, habis itu langsung tuang. Nah jadi nanti di timbangannya juga sudah langsung start gitu ya. Nah di sini gue mau bloomingnya 40 gram. Oke, terus gue diamkan selama 35 detik. Nah itu ya teman-teman, lihat kalau mau lihat yang full view bisa tuh ya seperti ini. Nah di situ juga sudah ada flow rate-nya berapa gram per detik. Oke, 35. Di sini gue mau lanjut lagi tuang sampai 190. Nah dari kemarin itu gue lagi coba nih ya, untuk nyeduhnya itu flow rate-nya kurang lebih 4-5 gram per detik lah. Oke, ini tuang sampai 190. Oke, nah biasanya nanti di 1 menit 42 sampai 45 dia sudah surut semua, lanjut lagi tuang sampai 225. Sip. Udah kelebihan dikit ya, 225,6. Nah ini diemin aja sampai dia benar-benar surut semua ya. Kalau sudah surut habis itu tinggal kita pencet stop aja tuh yang tombol tengah. Oke, ini sudah surut semua, kita stop. Oke, nah di sini gue brewing time-nya 2 menit 7 detik. Nah, ini ketika sudah selesai timbangannya jangan dimatiin teman-teman ya. Jangan dimatiin, ini teman-teman pencet done dulu aja. Oke, ini benar-benar jangan dimatiin dulu, diemin. Oke, nah terus sekarang kita pencet dulu yang tengah. Oke, nah ini kan kelihatan ya di situ ada TDS, ada yield. Nah ini kita pencet yang yield dulu aja. Oke, nah pencet yang total weight. Nah total weight seperti ini. Nah tapi ini timbangannya di nolin dulu, dipencet aja. Habis itu yang hasil seduhan ini teman-teman taruh di atasnya. Oke, nah di situ ada kelihatan ya reading from scale 373,6, fill in-nya diklik. Oke, sudah, habis itu di back aja. Nah nanti sudah kelihatan tuh. Yield teman-teman itu ada di 194,8. Kenapa? Karena tadi di awal sudah udah nimbang ya Karave-nya atau si servernya itu berapa. Oke, nah, terus sekarang kita mau ngukur TDS-nya. Nah, ini teman-teman sebelum pakai pastikan teman-teman untuk kalibrasi dulu. Kalibrasinya itu nanti teman-teman bisa pakai air yang TDS-nya 0, ppm-nya 0 gitu ya. Teman-teman taruh di atas yang prismanya ini ya, di atas ini. Habis itu teman-teman pencet dan tahan 1 kali sampai dia muncul tulisan zeroing. Nah, ini sudah gua kalibrasi tadi ya. Nah, terus teman-teman ambil. Nah, ini untuk suhu kopinya jangan panas-panas teman-teman taruh. Karena nanti ketika panas-panas teman-teman taruh, dia ngebaca TDS-nya pasti akan ngaco. Ini tunggu aja atau teman-teman mau masukin ke dalam gelas dulu biar cepet dingin, boleh. Oke, kalau dirasa sudah langsung masukin aja. Habis itu tinggal teman-teman pencet tombolnya. Nah, dia akan testing tuh. Nah, langsung di grafiknya itu akan kelihatan kira-kira dia ada di mana hasil seduhannya. Nah, ini sudah gue setting. Untuk refraktometernya itu gue pencet sekali dia akan ngebaca 5 kali. Jadi data yang dimasukin itu yang average lah. Oke, nah biasanya ini suhu dari liquid kopinya masih lumayan anget lah ya. Ini coba gue pencet lagi, seharusnya dia akan semakin turun. Seharusnya kita lihat ya. Tuh ya, tadi 151, sekarang jadi 1,50. Nah terus teman-teman lihat, tuh ya dia turun lagi 1,49. Nah terus teman-teman lihat di bagian tengah yang ekstraksinya itu dia langsung berubah sendiri. Ya, kalau misalkan teman-teman itu tidak pakai timbangan ini, teman-teman harus ngitung lagi. Nah, rumusnya seperti itu. Ya, tuh teman-teman lihat tuh. Ya, jadi si yieldnya berapa dikalikan TDS yang hasil dari refraktometer dibagi dengan bubuk kopi yang teman-teman pakai. Nah, itu keluar hasil ekstraksinya. Ya, nah sekarang kita lihat yang kolom yang pro-nya. Ya, kalau TDS menghitungnya ya memang ini harus pakai alat juga, nggak bisa manual. Oke, sekarang coba ya gue pencet lagi. Nah, karena ini di si refraktometernya itu sudah ada kelihatan suhunya ya, suhu dari si prismanya gitu. Biasanya semakin tinggi suhu prisma itu kan pasti kan berpengaruh ke
suhu si liquid. Nah itu biasanya akan berpengaruh juga ke hasil pembacaan gitu. Karena kalau misalnya suhunya panas, molekulnya itu bergeraknya jadi lebih cepat, otomatis prismanya ini sulit untuk membaca dengan akurat gitu ya. Nah menurut gue di sini sudah cukup pengetesannya. Kalau sudah, kita pencet done aja. Ya, kita pencet done. Nah di situ sudah keluar tuh. Nah tadi teman-teman lihat ya, yang di bagian rasio itu. Nah kan tadi gue tuangnya agak kelebihan 226,1 tuh ya. Nah dia langsung berubah sendiri. Ya dia menyesuaikan. Oke, artinya gue pakai rasionya 1:15,1. Ya, nah ini misalkan di detailnya teman-teman boleh tulis. Nah ini gue pakai kopinya Aceh Gayo ya, misalkan tulis saja Aceh Gayo apa, misalkan honey misalkan ya. Terus di sini gue pakai airnya Nestle. Nah kalau teman-teman mau ukur TDS airnya juga boleh, silakan ukur pakai alatnya yang berbeda gitu. Dah, kalau sudah save. Udah beres. Jadi teman-teman di sini udah bisa tahu nih, oke, gua hasilnya seperti apa, resultnya seperti apa tuh ya. Gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa juga untuk espresso, tapi balik lagi nanti untuk espresso akan gue bikinin videonya sendiri. Nah ini setelah teman-teman pakai, teman-teman lap. Nah ini sebenarnya nanti teman-teman bilas lagi aja, pastikan bersih. Nah kalau dari tadi ya hasil perhitungannya ekstraksi gua itu sudah masuk di kategori yang ideal karena dia ada di tengah-tengah grafik. Nah sekarang cobain dulu rasanya seperti apa sih gitu ya. Oke, aromanya asik nih ya, cobain. Ini karakter kopinya memang kebetulan ketika dia hasilnya itu ada di tengah-tengah ya, ekstraksinya ada di tengah-tengah grafik. Ini kopinya memang jadi manis teman-teman. Ya, tapi ada juga beberapa kopi yang hasilnya itu sudah dihitung, dia benar-benar ideal, tapi rasa kopinya itu tidak ideal teman-teman. Jadi simpelnya adalah alat ini teman-teman bisa pakai untuk mengukur nih. Ya, ekstraksi dari seduhan yang biasa teman-teman pakai atau resep yang teman-teman pakai itu seperti apa. Nah, jadi biasanya mungkin ada yang tanya nih, Bang, jadi sebenarnya kalau gue di coffee shop, gue perlu nggak pakai refraktometer dan timbangan ini? Kalau gue pribadi, gue merasa oke, gue perlu pakai alat ini. Tujuannya apa? Hasil dari si refraktometer ini, gue memang tidak akan jadikan patokan udah pasti kopinya enak atau enggak. Jadi gue balik teman-teman ya. Dengan hasil seduh gue rasain dulu, oke, ini rasanya atau karakternya sudah maksimal nih dari beans yang gue pakai ya. Nah terus kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Apakah hasilnya mungkin menjurus ke sour kah, atau ke strong, atau ke bitter. Tapi ketika memang rasa kopinya sudah oke ya, udah sesuai dengan kemauan teman-teman, tapi si hasil perhitungannya itu kurang atau tidak ada di bagian tengah, udah lock di situ aja. Karena balik lagi, tabel yang teman-teman lihat tadi yang ada titik merahnya itu tidak bisa menggambarkan kopinya ini pasti enak atau nggak bisa teman-teman. Ya, karena balik lagi ketika teman-teman mau tahu flavornya itu seperti apa, indera perasalah yang jadi peranan utama. Alat ini cuma bisa membantu nih. Ya, salah satunya apa? Kalau kita bicara dari segi timbangannya, ketika dikonek ke handphone, teman-teman di sini bisa belajar untuk konsisten. Ya, nuangnya mau flow rate-nya berapa gram per detik itu teman-teman bisa latih ya. Jadi kalau ditanya ini cocok buat siapa? Ini menurut gua kedua alat ini ya cocok banget buat yang suka ngulik yang pertama. Yang kedua yang mau kompetisi. Ya, karena balik lagi kalau misalnya teman-teman mau kompetisi apalagi yang brewer gitu ya, teman-teman nyeduh 3 sekaligus. Nah, ketiga itu sebisa mungkin kan harus konsisten. Jadi menurut gue ini sangat membantu banget sih. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pakai refraktometer ini dengan timbangannya, coba tulis di kolom komentar. Nah, kalau nanti teman-teman mau beli kedua alat ini, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja. Tapi yang gue tahu, teman-teman itu bisa beli si refraktometernya aja. Nah, ketika teman-teman mau beli timbangannya aja, itu nggak bisa. Jadi dijual sepaket nih dua. Ya, Microbalance TI sama si R2 gitu. Kalau saran gue sih mending beli dua-duanya sih, karena ini memang berguna banget ya. Terus teman-teman gak usah pakai hitung kalkulator lagi, kayak tadi aja tinggal nyeduh, taruh, tinggal pencet-pencet nanti keluar TDS-nya berapa, ekstraksinya berapa gitu ya. Nah mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai R2 ini atau Microbalance TI, tulis di kolom komentar aja. Kalau misalnya gue nggak balas-balas atau teman-teman mau lebih cepat nanya-nanyanya, teman-teman DM Instagram gue ada di sebelah sini ya. Terus buat teman-teman mungkin ada mau sharing ya pengalamannya pakai kedua device ini, tulis di kolom komentar juga biar teman-teman yang lain bisa terbantu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.